Assalamualaikum. Nah, langsung saja kita masuk dalam materi penerapan Good Corporate Government di Indonesia. Implementasi GCG di Indonesia sampai saat ini masih belum memenuhi harapan semua pihak. Meskipun kampanye penegakan Corporate Government terus dilancarkan melalui pembentukan struktur corporate government. Di antaranya itu ada komisaris independen, komite audit, dan komite resiko. Selanjutnya ada karakteristik umum penerapan GCG di Indonesia. Yang pertama ada kepemilikan perusahaan terkonsentrasi pada individu atau keluarga, sehingga pihak ini mempunyai pengaruh kuat untuk menentukan arah perusahaan. Akibatnya ada agensi problem lebih terarah pada benturan kepentingan antara pemilik mayoritas ini dengan pemilik minoritas. Yang kedua ada kepemilikan saham dengan penguasaan mayoritas oleh keluarga, diikuti dengan ikut campurnya anggota keluarga atau orang terdekat kepercayaannya untuk menduduki posisi direksi atau komisaris di dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, ada kepemilikan saham keluarga juga diikuti dengan berkembangnya kelompok bisnis keluarga berpola pada konglomerat dengan bidang usaha yang sangat terverifikasi. Yang keempat, ada perusahaan publik di Indonesia. Pada umumnya mempunyai tingkat hutang yang sangat besar dan sebagian besar dalam bentuk mata uang asing yang tidak dilindungi, sehingga sangat rentan terhadap perubahan kondisi perekonomian. Yang kelima, ada pasar modal relatif kecil dan tidak likuid, sehingga tidak mampu secara efektif berperan sebagai mekanisme kontrol eksternal dalam upaya peranan prinsip GCG. Yang keenam, ada kombinasi antara relatif kecilnya pasar modal di Indonesia dengan sedikitnya proporsi kepemilikan perusahaan dalam bentuk saham yang dijual kepada publik, membuat pemilik mayoritas berada pada dalam posisi yang sangat kuat, terutama dengan tidak mempunyai mekanisme kontrol eksternal lainnya seperti merger dan akuisisi untuk mendisiplinkan perusahaan yang tidak menerapkan prinsip GCG yang sehat. Mengapa sih pelaksanaan GCG masih belum efektif? Yang pertama, belum ada profesionalnya pengolahan perusahaan ADB 1998. Konsentrasinya kepemilikan oleh pihak tertentu yang memungkinkan terjadinya hubungan afiliasi antara pemilik, pengawas, dan direktur perusahaan, serta belum berfungsinya dewan komisaris. Yang kedua, ada kepemilikan dan kontrol meningkatkan ketidaksimetrisan informasi antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, akan menyulitkan pemegang saham minoritas untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada konsentrasi kepemilikan dan kontrol juga menyebabkan lemahnya proteksi hukum bagi pemegang saham minoritas. Di sini juga ada kendala penerapan GCG di Indonesia. Yang pertama, ada kendala internal meliputi kurangnya komitmen dari pimpinan dan karyawan perusahaan, rendahnya tingkat pemahaman dari pimpinan dan karyawan perusahaan tentang prinsip-prinsip GCG, kurangnya panutan atau teladan yang diberikan oleh pimpinan. Yang kedua, ada kendala eksternal dalam pelaksanaan GCG terkait dengan pengangkat hukum, aturan penegak hukum. Secara implisit, ketentuan-ketentuan mengenai GCG telah ada tersebar dalam UU PT, Undang-Undang dan Peraturan Perbankan, dan Undang-Undang Pasar Modal, dan lain-lainnya. Yang ketiga, ada kendala yang berasal dari struktur kepemilikan. Berdasarkan presentasi kepemilikan dalam saham, kepemilikan terhadap perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan menyebar. Salah satu dampak negatif yang timbul oleh struktur kepemilikan adalah perusahaan tidak dapat mewujudkan prinsip keadilan dengan baik karena pemegang saham yang terkonsentrasi pada seseorang atau sekelompok orang dapat menggunakan sumber daya perusahaan secara dominan sehingga dapat mengurangi nilai perusahaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.